Baiklah, selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tax planning dan pengendalian atas penghasilan usaha dan penghasilan lainnya. Dosen pengampu, Dr. Birmi Ege Putra, SE, MSI, CKNR, CSRS. Apa tujuan pokok dari tax planning ini? Tujuan pokok dari tax planning ini merupakan untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tapi perlu diingat secara legal bukan ilegal. Tax planning adalah tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Tujuannya untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Pengertian tax planning, perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan, usaha atau penghasilannya. Namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Tax planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran atau beban pajak yang minimal. Secara teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak atau tax saving melalui prosedur penghindaran pajak atau tax avoidance secara sistematis sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam sudut pandang perencanaan pajak, tax avoidance yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak. Pengertian dari tax avoidance adalah upaya pengurangan untuk pajak secara konstitusional. Menurut Gunawan yang dikutip oleh Lumban Toruan tahun 1996, tax planning merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur. Jenis-jenis tax planning domestik nasional, yang kedua international tax planning. Penerapan tax planning. Sebelum menerapkan tax planning pada suatu perusahaan harus dilakukan analisis keadaan perusahaan, yaitu melakukan pengamatan dan penelitian terhadap kebijaksanaan perusahaan, serta mencari kelemahan sehingga dapat ditentukan strategi perencanaan perpajakan yang dapat dilaksanakan. Manajemen perpajakan yang ekonomis, efisiensi, dan efektif. Untuk meminimalisasi kewajiban pajak dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan pajak atau lawful maupun yang melanggar peraturan perpajakan atau unlawful, seperti tax avoidance dan tax evasion. Perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan. Yang kedua, secara bisnis dapat diterima. Yang ketiga, bukti-bukti pendukungnya memadai. Pengaruh pajak terhadap perusahaan. Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah. Secara administrasi, pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak yang benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh dana dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak yang pertama, menerapkan peraturan perpajakan secara benar. Yang kedua, usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang sebenarnya. Bagaimana mencapai tujuan manajemen pajak? Melalui fungsi-fungsi manajemen pajak, yaitu perencanaan pajak atau tax planning. Aspek formal dan administrasi perencanaan pajak. Aspek formal adalah Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN, PPNBM, PBB, Bea Materai, dan Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB, di mana undang-undang pajak tersebut diatur lebih lanjut dalam PP, Kepres, MK, SK, serta SE Dirjen Pajak. Aspek administrasi, kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, NPPKP, menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan, membayar pajak, menyampaikan SPT, di samping memotong atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan pajak oleh WP. Sistem perpajakan. Dalam sistem perpajakan selalu dipisahkan antara assessment dan payment. Assessment yang berlaku saat ini adalah self-assessment dengan kewajiban menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri. Sedangkan sistem pembayaran yang berlaku dapat dilakukan sendiri oleh WP melalui pemotongan oleh pihak ketiga. Aspek material dalam perencanaan pajak. Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak, maka dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, maka manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih karena dapat mengurangi optimalisasi sumber daya dan tidak dikurangi supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana. Penghindaran sanksi pajak. Pembayaran sanksi pajakan yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran terhadap pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan ke arah yang lebih produktif dan efisien, sehingga memanipulasi pemborosan tersebut
dan dapat memaksimalkan kinerja dengan benar, selain harus kerja dengan keras dan cermat. 3 hal harus dilakukan perhatikan dalam suatu perencanaan pajak atau tax planning. Yang pertama, tidak melanggar kewajiban dan ketentuan perpajakan. Yang kedua, secara bisnis, perencanaan pajak masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan penyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, bukti-bukti pendukungnya yang memadai. Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada 2 hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu memahami ketentuan dan peraturan perpajakan. Yang kedua, menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Pengendalian pajak atau tax control. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak. Motivasi dilakukan tax planning yaitu tax policy, tax law, dan tax administration. Tahapan tax planning. Yang pertama, menganalisis informasi yang ada. Yang kedua, membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak. Yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak. Yang keempat, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak. Yang kelima itu memutarakhirkan rencana pajak. Baiklah, sekian dari presentasi saya siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan atau kekurangan kata-kata saya mohon dimaafkan. Selamat siang.